Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar komputer ya. Kita lanjutkan materi minggu kemarin ya, di menguji dan memperbaiki program. Sebelum melakukan peluncuran sebuah software atau program, pembuat program harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Ya, pengujian merupakan proses menjalani program dengan tujuan untuk menemukan kesalahan program. Yang pertama, pengujian program. Pengujian program dilakukan karena biasanya ada yang terlewati oleh pembuat program atau programmer ketika membangun program. Kita lihat ya. Tujuan dilakukan pengujian perangkat lunak sebagai berikut. A. Mengidentifikasi dan mengungkapkan kesalahan sebanyak mungkin dalam perangkat lunak atau program yang diuji. B. Meningkatkan kualitas program yang diuji. C. Dapat menghemat anggaran dan penjadwalan dalam melakukan pengujian secara efisien dan efektif. Yang kedua itu pengujian black box. Lihat gambar ya, pengujian black box. Ada input, ada black box, dan output. Di situ terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pengujian black box. Ya. Yang ketiga, cara debugging program. Debugging merupakan metode yang dilakukan oleh programmer untuk mencari bug atau kerusakan dalam program. Microsoft Visual Basic memiliki fasilitas debugging secara otomatis. Kita lihat terdapat 3 kesalahan yang dapat terjadi antara lain. Yang pertama ya atau A, kesalahan sinteks merupakan kesalahan tata bahasa atau sinteks dalam pengetikan kode program. B, kesalahan runtime merupakan kesalahan yang tidak dapat dideteksi hingga program berjalan. Yang C, kesalahan logika merupakan kesalahan yang menyebabkan program tidak berperilaku benar. Ini adalah 3 cara atau kesalahan yang dapat terjadi dalam cara debugging program. Yang keempat, pengujian program perhitungan volume dan luas permukaan tabung. Kita lihat pengujian berikut ya, menggunakan metode black box yang memperhatikan input dan output program. Lihat gambar ya. Yang kelima, pengujian program perhitungan volume dan luas permukaan kerucut. Berikut merupakan hasil pengujian black box pada perhitungan kerucut. Lihat gambar, di situ ada input dan output. Jadi jelas ya, dalam suatu pembuatan program itu ada input dan ada outputnya. Oke. Yang keenam, memperbaiki program. Dalam program yang telah dibuat terdapat beberapa kekurangan meskipun seluruh fungsional program dapat berjalan dengan baik. Nah, beberapa perbaikan yang akan dilakukan pada program sebagai berikut. Yang A, tidak ada option yang bernilai benar true ketika program pertama kali dijalankan. Yang B, pengguna dapat menjalankan tombol volume dan luas permukaan meskipun dalam menginputkan nilai pada jari-jari dan tinggi. Agar dapat memperbaiki program dengan masalah di atas ya, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang A, klik double pada form hingga muncul jendela kode program, kemudian ketikkan kode berikut. Lihat dalam tabel ya. Kemudian B, klik double pada tombol volume, ubah kode dengan mengetik kode seperti yang bercetak tebal sebagai berikut. C, klik double pada tombol luas permukaan. Ubah kode dengan mengetikkan kode seperti yang bercetak tebal sebagai berikut. Selanjutnya ya, untuk menjalankan program tekan shortcut F5 sehingga
menampilkan jendela program hasil akhir dari perbaikan yang telah dilakukan sebagai berikut. A. Terdapat option yang bernilai benar atau true ketika program pertama kali dijalankan. B. Terdapat pemberitahuan bahwa user harus melakukan input jari-jari dan tinggi sebelum menekan tombol volume atau luas permukaan. Untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan uji kompetensi PS halaman 56 dari nomor 1 ya sampai dengan 15 dan esai bagian kedua nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke. Untuk materi hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.